Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Dan pemirsa, di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Ya, langsung saja kita akan saksikan bersama-sama pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Tahiyat asal Palembang. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Faiz, nama saya Tahiyat dari Palembang. Bertanya pada Ustaz, apakah boleh setelah sholat fardu, imam sholat fardu memimpin doa bersama? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan dijawab pertanyaan. Jadi persoalan ini memang sering kadang-kadang runcing di tengah-tengah masyarakat. Padahal ini persoalan yang sederhana di dalam agama. Berbicara tentang doa dan zikir, ini ibadah yang di dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Ada dia yang disebut dia muqayyad, diikat, dibatasi. Ada yang dikatakan mutlaqah. Mutlak itu artinya tidak diikat waktu, tidak diikat dengan tempat. Dia bebas dia lakukan. Ada zikir Mbak Eva ya, yang boleh dilakukan di hari tertentu dan tidak boleh dilakukan di hari yang lain kalau dimaknai sebagai zikir tertentu. Contohnya apa? Kalau kita pergi haji nih, kita ketika ibadah haji itu kan paling disunnahkan zikirnya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu pemirsa bisa pergi haji semua. Amin. Ya. Nanti begitu dari wukuf di Arafah, kemudian malamnya ke Musdalifah menuju Mina, ini zikirnya masih labbaik Allahumma labbaik. Tapi begitu selesai melontar jumroh Aqobah, masuk Mina, itu dia berubah kan menjadi takbir, ya. Nah, sama juga dengan kita di Ramadan. Ramadan itu nggak boleh kita takbiran, bukan takbir. Takbiran nggak boleh. Kapan boleh takbiran? Kalau malam Idul Fitri, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sampai kapan? Ya sampai sholat Idul Fitri. Tetapi takbir dengan artian Allahu Akbar itu boleh dilakukan kapan saja dalam situasi seperti apapun. Kecuali di tempat yang dilarang seperti di toilet misalnya. Oleh karena itu, kalau menjawab pertanyaan Bapak Tahiyat tadi, bolehkah orang memimpin zikir atau doa sebelum sholat atau setelah sholat? Itu boleh saja dilakukan. Karena bahkan ayat Qur'annya itu jelas, fa idza qadaitumus sholata, kalau kamu sudah selesai melakukan sholat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Artinya kapan saja, di mana saja boleh zikir. Nah, bagaimana dengan zikir yang keras-keras? Ya, atau yang dipimpin oleh imam, itu juga kalau kita lihat fatwanya di dalam agama, itu sama-sama boleh dan itu terbuka. Apa buktinya? Buktinya hadis-hadis Nabi yang menerangkan, para sahabat bilang, kami ini tahu kalau Rasulullah sudah selesai. Ini buat mereka yang datang terlambat ke masjid. Kan dulu nggak ada speaker Mbak Eva, ya. Tahu kalau Nabi itu udah salam, udah selesai. Itu dari mana? Dari zikirnya Nabi. Begitu kami mendengar Nabi Allahu Akbar, Nabi Alhamdulillah, itu kan menunjukkan suaranya keras loh. Karena itu tidak ada speaker. Kami tahu dari luar ini kalau para nabi dan para sahabat sudah selesai melakukan sholat. Oke. Kemudian yang kedua, dari mana kita tahu disunnahkan? Kan ada hadis tuh, Nabi itu akan berzikir setelah sholat, baca istighfar sekian kali misalnya, baca tahmid 33. Kalau itu tidak dilakukan secara keras, kan tidak mungkin kita tahu. Karena itu bukan Nabi yang bicara loh. Lain kalau Nabi bicara, kalian kalau habis sholat, istighfarnya sekian kali ya. Tahmidnya sekian kali ya, tahlilnya sekian kali ya. Tapi kan ini diriwayatkan dari pendengaran nih. Kami kalau Nabi setelah sholat, Nabi itu biasa bertasbih sekian kali. Itu kan mereka berarti mendengar tasbihnya Nabi. Nabi itu bertahlil la ilaha illallah sekian kali, bertakbir sekian kali. Nah, itu yang menunjukkan Bapak Tahiyat, zikir berjamaah setelah sholat dipimpin oleh satu imam. Itu menjadi masyru'. Artinya boleh dilakukan. Dan itu bukan kewajiban, tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Tetapi kalau kita melihat kebaikan di zaman ini,
ya, itu rasanya saya jauh lebih memilih zikir yang dipimpin oleh seorang imam dengan suara keras. Agar apa? Agar jamaah itu zikir. Saya melihat kalau imamnya nggak memimpin zikir atau orang tuh zikir masing-masing, itu lebih banyak yang langsung pergi daripada yang kemudian zikir. Tetapi ketika ada zikir, ada orang bertanya, tapi kan Pak, orang punya urusan. Zikir yang dipimpin imam di masjid-masjid itu nggak lebih dari 10 menit loh. Kalau kita tundukkan hati kita 10 menit, jangan sampai orang berkata, Pak saya banyak urusan. Segala urusan itu akan selesai kalau diurus oleh Tuhan yang maha memiliki segala urusan. Jadi Pak Tahiyat, saya lebih menganjurkan zikirnya dilakukan secara berjamaah di dalam masjid, dipimpin oleh satu imam yang memimpin dengan suara yang baik. Baik. Nah, apakah kemudian sama seperti sholat berjamaah, Kiai? Misalkan, kalau sholat berjamaah kan kita akan mendapatkan keistimewaan pahala. gitu ya. Misalkan sholat kita tidak sempurna, kita akan ditutupi oleh orang-orang lain yang lebih beriman dibandingkan kita begitu. Apakah sama halnya dengan doa dan zikir ini, Ki? Mbak Eva sering bawa acara gapai kemuliaan, sudah hampir jadi mufti juga. Ya. Logika itu betul, Mbak Eva. Itu keistimewaan kita berzikir berjamaah. Makanya para pemirsa, ini di bulan yang baik, bulan Ramadan, coba buka kitab Riyadhus Shalihin misalnya. Itu terjemah bahasa Indonesia juga ada. Silahkan membuka di kitab-kitab tersebut kayak Azkar al-Imam punya Imam Nawawi, itu dijelaskan betul keistimewaan berzikir secara berjamaah. Itu yang dilihat jamaahnya. Jadi di sini ada konsep Mbak Eva, ya, kata guru saya itu mengutip hadis Nabi. Ada satu kaum al-akhyar, orang baik, la yashqa bihim jalis. Orang yang berkumpul dengan orang-orang ini itu nggak akan pernah hidupnya itu menderita. Siapa di antaranya? Ada orang nih Mbak Eva, bukan ahli zikir. Tapi satu ketiga, dia masuk ke masjid, ada ahli zikir, dia berzikir bersama-sama. Orang ini baru pertama kali loh zikir, tapi karena kemudian rahmat Allah turun kepada ahli zikir itu secara keseluruhan, maka orang tadi itu mendapatkan apa itu? Keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah. Nah, itu tadi menjawab pertanyaan dari Pak Tahiyat. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita soal puasa Ramadan. Kiai, tadi kita membahas hadis riwayat Nabi yang mengatakan bahwa betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Nah, itu kritikan tajam Rasulullah loh. Itu uslubnya, redaksinya dalam hadis bunyinya kam min so'imin. Kam itu dalam ilmu balaghah itu menunjukkan betapa banyaknya orang yang berpuasa, kata Nabi, yang dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Para pemirsa, hadis ini sering disalahpahami nih. Oh, berarti berpuasa itu tidak sekedar tidak makan dan tidak minum. Tapi tidak boleh ngomongin orang misalnya. Tiba-tiba ada orang nih ngomong, Pak, saya tadi gosipin tetangga. Kalau gitu, udah ya Pak, sekalian aja saya minum. Ya, toh puasa saya sudah tidak diterima. Salah. Karena berarti tetap harus puasa. Sah, betulnya sah. Kiai, ya. Karena puasa tidak itu ada dua kan Mbak Eva. Ada aspek lahiriah, ada aspek batiniyah. Bukan cuman puasa, sholat misalnya. Sholat itu Quran jelas loh. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, mampu mencegah orang anil fahsyai wal munkar. Kan ada orang bilang, Pak, itu sholatnya lancar, tapi korupsinya jalan. Bapak, itu misalnya sholatnya lancar, tapi pacaran di luar nilai syar'inya juga jalan, pegang tangan sama pacar. Ini bagaimana? Ya karena yang sholat itu cuma mulutnya. Yang dibasuh ketika wudhu itu cuma mukanya. Dia belum membasuh apanya itu? Hatinya. Perkataan Allahu Akbar itu belum dimaknai di hatinya, sebatas lisannya. Tetapi rahmat Allah yang luas itu menggugurkan dosa dia terkait dengan kewajiban sholat. Jadi kalau ada orang sholat tapi nggak khusyuk, sholatnya sah atau tidak? Sah.
Karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Khusyuk itu bukan syarat dan rukunnya sholat. Oleh karena itu, khusyuk ini nanti akan menentukan surganya orang. Jadi kalau ada orang yang nanti ibadahnya nih ibadah lahiriah terus, pas-pasan terus nih, itu boleh jadi kalau masuk surga, ya itu ada di tingkat yang paling rendah kan. Kenapa? Karena dia cuman melakukan ibadah separuh lahiriahnya. Tapi kalau digabung dengan batiniyah, puasa itu artinya apa? Puasa itu artinya merasakan muraqabah kehadiran Allah. Kenapa saya yang ketiga puasa masuk di kamar nih, nggak ada orang Mbak Eva, ada teh, kan aneh, saya nggak berani minum tuh. Padahal nggak ada orang, gitu loh. Itu karena saya merasa, kenapa kamu nggak ambil? Toh nggak ada yang melihat. Ya saya kan puasa. Puasa, kenapa harus takut dengan puasa? Ya karena saya puasa ini kalau saya minum batal. Karena saya merasakan kehadiran Allah. Nah saat seperti itu, maka kita juga pasti nih Mbak Eva, ketika kita merasakan ada rokib dan atid yang mencatat amalan kita, ada inna rabbaka labil mirsad. Allah itu maha mengetahui, Allah itu qayyumus samawati wal ardi, Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak pernah lengah, tidak pernah tidur. Maka kemudian saya tidak jadi menggosipkan. Saya tidak jadi menghina orang kan. Saya tidak jadi menuntaskan amarah saya. Kenapa? Karena saya merasa muraqabah, diawasi oleh Allah. Nah, di sini kata Rasulullah, kalau nanti orang itu puasa cuma sebatas tidak makan dan tidak minum, ya, mulutnya ini nggak masuk air, nggak masuk daging ayam, tapi makan daging saudaranya sendiri nih. Kan orang yang menggunjing orang lain, itu namanya ghibah. Itu dalam agama seperti makan bangkai. Nah yang seperti ini nanti, kata Nabi, dia nggak dapat apa-apa dari pahala. Kenapa? Pahala puasanya itu jangan sampai diambil oleh orang lain nanti di akhirat. Ini para pemirsa yang terkait dengan orang bangkrut. Al-Muflis. Dulu Nabi pernah bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Kamu tahu nggak siapa orang bangkrut? Sahabat jawabnya normatif. Ya orang yang perdagangannya rugi, kehilangan uang, habis hartanya, itu bangkrut. Kata Nabi enggak. Orang bangkrut itu orang yang nanti datang hari kiamat. Itu dengan pahala luar biasa sholat, puasa, zakat. Tapi saat yang bersamaan, waqad syatama hadza, pernah merendahkan kehormatan orang lain. Hati-hati nih di WhatsApp. Ya kan, hati-hati bikin status, ya kan, boleh jadi menggunjing orang lain, ya. Ini semua nanti atau berbuat zalim kepada orang lain nanti. Ini kan nanti ada konsolidasi nih, aktiva dan pasifa kalau keuangan ditimbang nih. Ditimbang, kata Allah. Puasamu bagus, tapi ada orang nih dizalimi tetanggamu ini, maka tetangganya nanti, ya Allah, saya dizalimi sama si fulan. Saya minta ya Allah dibayar dengan pahala puasa dia. Maka pahala puasa dia itu berpindah tangan. Kenapa? Karena kejahatan kemanusiaan yang dilakukan. Karena ketidaksolehan sosial dia. Sekalipun secara vertikal dengan Allah, dia sudah membangun hubungan yang baik. Nah ini yang diartikan puasa sebatas lapar dan haus. Jangan sampai sudah ngomongin orang, kemudian nggak puasa. Itu dosanya jadi dua. Sudah jatuh tertimpa tangga. Nanti di akhirat ada dua hisab. Hisab yang pertama ngomongin dan menggunjing tetangganya. Hisab yang kedua makan dan minum di bulan Ramadan. Gitu. Dan tidak ada hisab puasanya ya, kayak nggak ada yang seimbang. Nggak ada yang menyeimbangkan di situ. Baik. Semoga penjelasan Kiai tadi membuat kita semua jadi tersadar, jangan sampai puasa bulan Ramadan ini hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tapi insya Allah kita akan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, Kiai terima kasih untuk penjelasannya, untuk pencerahannya pada pagi hari ini. Dan pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.